Saya putus-putus soalnya dengerin Mbak Grace, jadinya nggak bisa ngikutin jelas. Mana sih? Oh ini ya. Menambah on self dan self of self. Oh, jadi ini kan fungsi promosi penjualan. Jadi kalau on self, bentar. Kalau on self itu rak-rak yang dimana itu bisa di-display ke keluar, dilihat ke masyarakat. Kalau off self itu kayak cadangan ekstra yang kalau dia apa ada stok berlebih itu dia ditempatkan di off shelf kayak gitu. Itu hanya istilah aja sih gitu. Jadi nggak yang ya istilahnya seperti itu. Bukan yang ini kok. Terus kalau yang ke-8 itu meloading konsumen itu meloading. Terus kalau yang ke-8 itu meloading konsumen itu memenangkan persaingan dengan meloading konsumen. Itu seperti di mana itu terus jadi kayak dengan adanya promosi pemasaran itu akan meningkatkan adanya pemakaian produk dengan meloading konsumen. Itu maksudnya gimana ya? Meloading itu bahasa Indonesianya gimana sih? Bisa dengar aku nggak? Bisa kan? Oh, yang lain nggak jelas karena kita pakai Skype. Maaf ya, dari tadi berarti saya jelasin nggak denger dong, karena mute di Wizik. Sinyalnya elektron saya jadi sensi ini. Ini jadi kayak meningkatkan pemakaian produk dengan meloadingkan konsumen. Dampak dari promosi yang berorientasi transaksi atau deal adalah mendorong bukan mute lagi, nggak bisa jelasin ini di fisik saya. Jadi kayak mempengaruhi konsumen untuk lebih banyak merek gitu loh. Jadi kayak meloading itu gimana sih istilahnya ya? Kayak load itu memperbanyak. Jadi kayak mengenalkan masyarakat konsumen terhadap merek-merek baru, merek-merek yang lebih banyak seperti itu. Paham nggak? Ini jelas nggak suara saya? Jelas Kak. Tapi nggak tahu yang lain. Jelas ya teman-teman ya. Maaf ya, koneksi saya seperti siput. Tapi nggak tahu yang lain. Jelas ya. Lanjut aja ya. Oke. Lanjut pesan dan media dalam promosi penjualan. Promosi penjualan menawarkan intensif untuk membeli. Intensif adalah tambahan atas manfaat dasar yang diberikan oleh merek dan untuk sementara dapat memanfaatkan atau nilai yang dirasakan. Promosi penjualan mencakup dasar yang konsumen itu oleh merek tahun 1997. Terdapat 2 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan dapat promosi produsen. Misalnya diperlihatkan dalam potongan harga yang sering digunakan dalam industri otomotif, pemberian hadiah untuk memotivasi uji menilai dan pembelian dirasakan, serta kredit tukar tambah yang bernilai tinggi. Yang kedua, promosi pengecer diperlihatkan melalui promosi penjualan iklan yang menyangkut keistimewaan produk untuk puas pengecer dan kemudian atau premi pengecer harga, iklan yang menyangkut keistimewaan
Jelas ya? Kupon pengecer dan undian atau premi pengecer. Oke. Lanjut ya. Ya. Yang B, promosi penjualan. Ya, perusahaan memiliki paket tujuan menggunakan promosi penjualan yang perusahaan memiliki tujuan dalam menggunakan, yaitu yang direvisi belakangan. Yang kedua, meningkatkan distribusi paket-paket atau ukuran baru. Kenalkan yang ketiga, menyelenggarakan persediaan eceran. Yang kedua, meningkatkan distribusi paket-paket atau ukuran. Yang keempat, mempertahankan atau meningkatkan menggunakan barang produsen persediaan eceran. Yang kelima, mendapatkan di samping lokasi yang normal. Keempatnya, mengurangi kelebihan persediaan dan meningkatkan perputaran luas mencapai fitur produk dalam periklanan pengecer. Yang kelima, aktivitas pesaing, mendapatkan di samping lokasi menjual sebanyak. Selanjutnya, mengurangi kelebihan persediaan dan meningkatkan perputaran. Mencapai fitur produk dalam periklanan pengecer. Jelas semua? Ada pertanyaan? Jelas ya? Terakhir, menjual sebanyak mungkin kepada konsumen akhir. Itu. Jelas semua ya? Lanjut ya. Menurut Shin, lanjut ke 5 bentuk promosi perdagangan menurut Shin. Yang pertama, lanjut ke allowance. Trade allowance itu ada 3 bagian. Yang pertama, promosi perdagangan menurut Shin. Yang pertama, trade allowance itu ada 3 bagian. Yang pertama, stocking allowance untuk mendapatkan stocking allowance atau street money adalah biaya yang diberikan untuk mendapatkan akses ke slot atau lokasi yang harus disediakan pengecer dalam distribusinya untuk datang ketika para pengecer menerima allowance jika mereka menggunakan merek-merek produsen atau billback at allowance menyediakan display khusus. Yang kedua, istilahnya billback display allowance diperlukan. Yang ketiga, off invoice allowance, yaitu pengurangan harga sementara atas merek tertentu. Ini kesimpulannya gimana, Pak? Kalau yang semoga terdengar. Kalau yang slotting allowance, jadi kan ada 5 bentuk. Yang trade allowance ini dia kan adalah saya bilang dengar ya. Itu halaman ini ya. Trade allowance kan gimana perusahaan memberi imbalan kepada para grosir atau pengecer. Aduh, nggak denger ini. Nggak denger ya. Nggak denger ya. Maaf ya. Dengar kan? Dengar. Jadi imbalan kepada grosir dan pengecer supaya melaksanakan kayaknya koneksi saya nggak beres beneran. Melaksanakan kegiatan mendukung kegiatan mendukung produk ya. Nah, jadi ada imbalan tertentu yang dikasihin oleh perusahaan untuk pengecer atau pihak grosir. Terus ada 3 cara, yaitu 3 macam. Itu ada slotting allowance, di mana ada slotting allowance di mana produsen itu kasih uang atau bayar ke pengecer dengan cara si pengecer tuh harus menyediakan slot atau lokasi buat produk-produk yang yang diberikan oleh produsen. Terus kalau yang billback allowance itu jadi ngasih allowance atau ngasih uang kepada si pengecer untuk nyediain display khusus di raknya dia misalnya seperti itu. Aduh. Terus abis itu yang off invoice allowance. Terus yang off invoice allowance itu lebih ke pengurangan harga sementara. Misalnya kayak off invoice